Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Manajemen Strategik, kelas Manajemen B21 UNY. Pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan materi mengenai analisis PT Sepatu Bata Tbk. Anggota kelompok kami yang pertama ada Dwi Andika Diahyuliana MS dengan NIM akhir 045, yang kedua ada Silviana Kurniasari dengan NIM akhir 047, lalu Mita Sabrina Mardani dengan NIM akhir 050, dan Fajri Aulia Amnurayan dengan NIM akhir 071. Next. Oke, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi yang pertama yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang. Jadi, Bata ini merupakan perusahaan alas kaki global yang didirikan pada 21 September tahun 1894 di Zlín, Cekoslowakia oleh Thomas Bata dan kedua saudara kandungnya, yakni Anna dan Antonin Bata. Kemudian mereka ini merupakan generasi ke-8 pembuat sepatu dari keluarga Bata. Nah, nama sepatu Bata ini diambil dari nama pendirinya, yakni Thomas Bata. Kemudian perusahaan ini awalnya dimulai sebagai bisnis keluarga kecil, kemudian tumbuh dengan pesat dengan memperkenalkan produksi mekanis pada tahun 1897. Kemudian Bata menjadi salah satu produsen sepatu massal pertama di Indonesia. Pada tahun 1899, Bata membuka toko pertamanya di Zlín, Cekoslowakia. Kemudian dalam waktu singkat produksinya juga melonjak hingga 2.200 pasang sepatu setiap hari pada tahun 1905. Kemudian Bata ini juga melakukan ekspansi ke Asia, Amerika, dan Afrika sehingga menjadi perusahaan terbesar di Eropa pada awal abad ke-20. Nah, selain fokus pada pertumbuhan bisnis, Bata juga aktif dalam tanggung jawab sosial dengan menyediakan fasilitas sosial seperti perumahan, sekolah, dan rumah sakit bagi karyawannya. Nah, Bata ini pertama kali didirikan di Indonesia pada tahun 1931 dengan melakukan kerjasama dengan Netherlands Indies sebagai importir sepatu yang beroperasi di Tanjung Priok. Kemudian 6 tahun kemudian Bata didirikan di tengah perkebunan karet di area Kalibata, Jakarta Selatan, yang produksi sepatu dimulai pada tahun 1940. Nah, namun pada tanggal 2 Mei 2024, Bata mengumumkan penutupan pabrik di Purwakarta, Jakarta Barat. Keputusan ini diambil setelah 4 tahun berjuang melawan kerugian yang terus meningkat yang diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19 dan juga perubahan perilaku konsumen. Nah, Direktur Bata Hatta Tutuko menjelaskan bahwa perusahaan tidak dapat lagi melanjutkan produksi di pabrik Purwakarta karena produk yang diproduksi di pabrik tersebut terus mengalami penurunan. Sementara kapasitas produksinya jauh melampaui kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh pemasok lokal di Indonesia. Selanjutnya, tujuan. Nah, penulisan esai ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam mengenai kinerja dan strategi bisnis dari PT Bata dalam berbagai aspek. Kemudian metodologi. Nah, metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan analisis terkait PT Bata berasal dari data sekunder, baik internal maupun eksternal yang bersumber dari internet, artikel jurnal, dan website resmi dari PT Bata. Selanjutnya, sejarah singkat. Yang pertama adalah sejarah awal mulanya lahirnya sepatu Bata. Perusahaan Bata ini didirikan pada tahun 1894 oleh Thomas dan kedua saudara kandungnya, yakni Anna dan Antonin Bata. Kemudian pada tahun 1897, Bata ini memperkenalkan produksi mekanis dengan mesin pembuat sepatu pertama yang digerakkan oleh uap. Kemudian pada tahun 1905, Bata memproduksi 2.200 pasang sepatu tiap hari
yang menjadikan Bata sebagai salah satu produsen sepatu massal pertama di Eropa. Kemudian pada tahun 1912, Bata mempekerjakan sejumlah 600 pekerja penuh waktu. Kemudian pada tahun 1936, Bata ini menciptakan sepatu untuk anak-anak sekolah di India dengan berbentuk sepatu kets bergaris-garis dengan pelindung ujung kaki karet yang khas. Kemudian pada tahun 1938, Bata memiliki 65.000 pekerja penuh waktu dan hadir di lebih dari 30 negara dengan mengoperasikan 63 perusahaan di berbagai industri serta memiliki 5.300 toko di Eropa, Asia, dan Amerika Utara. Kemudian masuk ke perkembangan Bata di Indonesia. Bata mulai masuk di Indonesia pada tahun 1931 dengan membuka pabrik di Kalibata, Jakarta Selatan. Pabrik di sini memiliki beberapa departemen produksi masing-masing. Nah, kemudian pada tahun 1994, Bata menyelesaikan pembangunan pabrik di Purwakarta. Kemudian pada tahun 2004, Bata mendapatkan lisensi untuk melakukan impor dan distribusi. Kemudian pada tahun 2008, Bata membuka toko terbesar dan menjadi unggulan di Mall Arta Gading, Jakarta Utara. Kemudian pada tahun 2017 sampai dengan 2019, Bata membuka toko berkonsep baru, yaitu Englawan, Bataret, dan Engla, dan Bataret 2.0. Kemudian tahun 2020, Bata meningkatkan penjualan digital dan mengonversi toko fisik menjadi kasir online. Kemudian pada tahun 2021, Bata mendirikan PT Sepatu Bata Online untuk fokus melakukan penjualan secara online. Kemudian tahun 2021 juga mengumumkan penutupan 50 toko selama pandemi dan melakukan PHK terhadap beberapa karyawan. Kemudian tahun 2023 terjadi penurunan penjualan itu menjadi 609,61 miliar. Dan pada tahun 2024, Bata menutup pabriknya yang berada di Purwakarta karena penurunan permintaan terhadap produk yang diproduksi di pabrik tersebut, serta terdapat perubahan perilaku konsumen pasca pandemi COVID-19. Berikut ini merupakan visi dan misi dari PT Bata. Adapun visi dari PT Bata, yakni memperkuat posisi Bata sebagai pemimpin bisnis alas kaki di Indonesia dan meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka pendek dan jangka panjang. Berikutnya adalah visi dari PT Bata, yakni untuk sukses sebagai organisasi dunia yang paling dinamis, fleksibel, dan mengerti kondisi pasar alas kaki sebagai bisnis utamanya. Selanjutnya adalah struktur organisasi dari PT Bata. Berikut ini merupakan struktur organisasi dari PT Bata, yakni top, middle, dan low level yang terdiri dari Presiden Direktur, Supply Chain Director, Retail Director, Head of Marketing, Senior Collection Manager, dan sebagainya. Seperti yang terdapat pada bagian berikut ini. Baik, selanjutnya yaitu ada analisis lingkungan bisnis. Yang pertama ada analisis pastel. Yang pertama ada politics. Yang pertama ada sistem pemerintahan. Jadi stabilitas politik memberikan lingkungan yang lebih baik dan lebih dapat diprediksi bagi bisnis untuk beroperasi dan merencanakan strategi jangka panjang. Akan tetapi, perubahan kepemimpinan dapat memberikan kebijakan baru yang mungkin membawa dampak signifikan terhadap industri. Oleh karena itu, PT Bata harus secara aktif memantau tren politik dan perubahan kebijakan agar dapat menjaga keberlanjutan bisnis di tengah dinamika politik yang berkembang. Selanjutnya ada kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan yang menguntungkan tentunya akan memberikan banyak manfaat bagi PT Bata, di mana perusahaan memungkinkan untuk menikmati margin keuntungan yang lebih tinggi dan meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, ada tekanan global.
Tekanan global yang meningkat, khususnya terkait kepatuhan terhadap peraturan WTO, dapat memberlakukan persyaratan tambahan bagi industri alas kaki di Indonesia, termasuk PT Bata. Kepatuhan ini bertujuan untuk memastikan agar perdagangan yang adil dan bebas, yang mencakup aspek-aspek seperti tarif impor, kekayaan intelektual, dan standar keselamatan produk. Kemudian, analisis yang kedua ada ekonomi. Yang pertama ada efisiensi pasar keuangan. Akses ke pasar keuangan yang beragam dan efisien di Indonesia, hal itu memberikan peluang besar bagi PT Bata untuk meningkatkan ekspansi melalui peningkatan likuiditas. Yang kedua, ada volatilitas nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi rencana investasi dan operasi bisnis internasional PT Bata. Nilai tukar yang tidak stabil akan menyebabkan ketidakpastian dalam biaya produksi, harga jual, dan keuntungan, sehingga PT Bata memerlukan perencanaan keuangan yang tepat untuk memitigasi risiko tersebut. Yang ketiga ada siklus ekonomi. Pertumbuhan perusahaan selama 2 dekade terakhir ini dibangun di atas peningkatan globalisasi dan pemanfaatan sumber daya lokal untuk memenuhi pasar global. Next. Yang selanjutnya ada teknologi. Jadi di teknologi ini PT Bata memiliki potensi 5G. Yang pertama itu 5G ini memungkinkan berbagai aplikasi yang canggih seperti AR dan VR yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman belanja online dan di toko fisik. Kemudian kemajuan teknologi uh, juga sedang berlangsung penting untuk mempertahankan masa pasar di PT Bata ini. Bata harus terus memantau dan mengadopsi teknologi terbaru dalam desain dan produksi sepatu serta teknik manufaktur yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Selanjutnya, disrupsi rantai pasokan. Teknologi seperti blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam rantai pasokan, memastikan bahwa setiap langkah dari produksi hingga pengiriman dapat dilacak dengan jelas. Kemudian ada analisis environmental. Yang pertama ada regulasi lingkungan. Pemerintah memberlakukan berbagai undang-undang yang mengharuskan perusahaan untuk mengurangi emisi karbon, menggunakan bahan yang ramah lingkungan, dan menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan. Kemudian norma daur ulang. Konsumen semakin mendukung produk yang dapat didaur ulang dan yang terbuat dari bahan daur ulang. Sepatu Bata dapat memanfaatkan tren ini dengan meningkatkan inovasi dalam berkelanjutan. Kemudian selanjutnya ada legal. Jadi yang pertama ada hukum bisnis. Bata harus mematuhi hukum bisnis yang berlaku di negara-negara di mana mereka beroperasi. Hal ini mencakup peraturan terkait pendirian perusahaan, pembayaran pajak, kepemilikan properti, kontrak, dan kewajiban lainnya. Kemudian ada hukum lingkungan. Jadi di PT Bata ini selalu memperhatikan dampak lingkungan dan operasinya dan mengelola lingkungan hidup baik di kantor pusat maupun pabrik. Next. Nah, kemudian ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Di situ ada 5 poin. Yang pertama ada merek terkenal. Jadi PT Bata ini memiliki merek yang kuat dan dikenal luas di Indonesia selama bertahun-tahun. Yang kedua, diversifikasi produk. Jadi PT Bata ini menawarkan berbagai produk sepatu, sandal, dan aksesoris yang mencakup berbagai gaya, fungsi, dan harga. Selanjutnya, harga kompetitif. Jadi PT Bata ini dikenal dengan produknya yang memiliki harga kompetitif, di mana harga ini dapat membantu PT Bata tetap bersaing di pasar yang padat dan menarik konsumen yang lebih sensitif terhadap harga. Selanjutnya, jaringan distribusi yang luas. PT Bata ini memiliki jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia, mencakup toko retail, toko online, dan mitra penjualan lainnya. Kemudian margin tinggi. PT Bata ini berhasil mempertahankan margin keuntungan yang tinggi dengan menunjukkan efisiensi produksi dan daya tarik produk. Kemudian weakness, ada ketergantungan pasar domestik. Jadi PT Bata ini masih bergantung pada pasar domestik Indonesia dan sehingga rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Kemudian ada kurangnya inovasi. PT Bata ini dianggap kurang inovatif dalam pengembangan produk atau fitur baru. Kemudian kualitas rendah. Jadi PT Bata ini mungkin dianggap memiliki kualitas rendah oleh sebagian konsumen. Next.
Selanjutnya ada opportunity. Yang pertama ada inovasi dan kemajuan teknologi. Dengan terus meningkatkan inovasi dan desain produk dan teknologi, dapat membantu PT Brata untuk tetap relevan dan menarik konsumen. Yang kedua ada e-commerce. Pertumbuhan e-commerce memberikan kesempatan bagi PT Brata untuk memperluas pangsa pasar. Ketiga ada kebijakan pemerintah terhadap ekspor dan impor. Kebijakan ini tentunya membuka peluang baru untuk ekspansi bisnis PT Bata ke pasar internasional. Kemudian selanjutnya ada quick trade. Yang pertama ada persaingan yang ketat. Jadi persaingan dengan merek lokal dan internasional dapat mengancam pangsa pasar PT Bata. Kemudian kenaikan harga bahan baku. Kenaikan bahan baku seperti kulit atau karet dapat mengurangi margin keuntungan. Kemudian ada perubahan regulasi, di mana perubahan regulasi pemerintah terkait pajak, impor, atau ekspor dapat meningkatkan biaya produksi dan distribusi perusahaan. Yang terakhir yaitu ada preferensi konsumen. Perubahan dalam preferensi konsumen seperti pergeseran tren fashion dapat mengurangi permintaan terhadap produk Bata. Next. Selanjutnya, analisis industri. Yang pertama ada persaingan antara perusahaan. Jadi industri alas kaki ini sangat kompetitif dengan beberapa pemain mapan lainnya seperti Nike, Adidas, dan merek lokal lain. Persaingan ini tentunya mendorong perusahaan untuk terlibat dalam strategi penetapan harga, pemasaran, dan diferensiasi produk yang agresif. Kemudian selanjutnya ada ancaman pemain baru. Perusahaan seperti PT Bata memiliki skala ekonomi yang menguntungkan sehingga dapat menghalangi pemain baru masuk karena mereka tidak dapat mencapai biaya unit yang rendah. Next. Selanjutnya ancaman produk substitusi. Jadi PT Bata ini dengan adanya banyak produk substitusi, PT Bata lebih fokus pada kualitas, daya tahan, dan reputasi merek yang membantunya menonjol. Jadi mereka menekankan keunggulan penjualan unit ini sehingga dapat lebih mengurangi ancaman produk pengganti. Kemudian bargaining power pembeli. Konsumen memiliki banyak pilihan produk kaos kaki dari beberapa merek dan harga kekuatan ini dapat berkurang bagi merek yang kuat dan terkenal seperti Bata karena konsumen mungkin lebih loyal terhadap merek tersebut dan bersedia membayar harga yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu bargaining power pemasok. Terdapat banyak pemasok bahan baku dan komponen alas kaki di Indonesia, sehingga Bata memiliki beberapa pilihan untuk mendapatkan bahan baku dan komponen dengan harga yang lebih kompetitif. Next. Kemudian strategi pemasaran di sini yang pertama ada segmentasi, di mana di segmentasi ini terdapat 3, yaitu ada demografis, psikografis, dan geografis. Di demografis, segmentasi dibagi menjadi 3, ada usia, di mana PT Bata ini menawarkan produk yang sesuai untuk berbagai kelompok usia. Yang kedua, PT Bata ini menawarkan produk untuk pria dan wanita dengan menawarkan desain dan fungsionalitas yang sesuai kebutuhan masing-masing gender. Kemudian, yang ketiga penghasilan, di mana PT Bata ini menyediakan produk untuk berbagai kelompok penghasilan. Yang selanjutnya ada psikografis. Jadi Bata ini menawarkan produk untuk berbagai gaya hidup, termasuk gaya hidup aktif, profesional, dan fashionista. Dan yang terakhir geografis, di mana segmentasi ini dibagi mencakup wilayah perkotaan dan pedesaan. Next. Nah, kemudian ada strategi pemasaran. Yang pertama, itu ada penetapan harga. Di sini mencakup 3. Yang pertama ada off-price policy. Jadi penetapan sistem harga ini menggunakan strategi psikologis dengan menetapkan harga sedikit di bawah angka bulat. Misalnya, harga awal jenis sepatu Bata itu 160.000, kemudian berubah menjadi 159.900. Kemudian yang kedua ada variable price policy. Sistem harga ini menggunakan perbedaan harga jual untuk berbagai variasi produk yang berbeda yang mencakup perbedaan kualitas, model, dan eksistensi produk di pasaran. Yang terakhir ada diskon price policy. Kebijakan ini memberikan potongan harga kepada pelanggan. Next. Nah, strategi pemasaran berikutnya ada promosi. Di sini ada beberapa promosi yang dilakukan oleh PT Bata. Yang pertama ada program kolaborasi. PT Bata ini mengimplementasikan program kolaborasi dengan influencer yang relevan untuk meningkatkan visitabilitas merek dan mengakses target
pasar yang lebih luas. Yang kedua ada iklan. Jadi PT Bata menggunakan iklan televisi, media sosial, dan iklan online untuk menjangkau khalayak luas dan membangun kesadaran merek. Yang ketiga ada diskon dan penawaran khusus. PT Bata sering menawarkan diskon dan penawaran khusus termasuk diskon musiman, penawaran buy one get one, dan clearance sale untuk mengurangi stok lama. Yang keempat ada pemasaran digital, di mana PT Bata ini aktif dalam pemasaran digital melalui situs web resmi mereka dan platform e-commerce. Kemudian media sosial, di mana PT Bata ini memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan dan mempromosikan produk baru. Kemudian yang terakhir ada program loyalitas pelanggan. Jadi PT Bata ini mengoptimalkan program loyalitas pelanggan secara konsisten dengan memberikan reward yang menarik, pelayanan prima, dan penawaran eksklusif bagi yang sudah bergabung dan menjadi bagian keanggotaan Bata Club. Next. Nah, kemudian ada distribusi. Jadi, produk PT Bata ini melalui distribusi retail, penjualan online, dan online marketplace. Yang pertama ada retail. Jadi hingga akhir tahun 2023 ini PT Bata telah mengoperasikan lebih dari 400 toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian di online web store, mereka membawa dampak yang signifikan terhadap peningkatan penjualan dengan mencapai 117%. Kemudian di online marketplace, Bata hadir di Shopee, Lazada, Tokopedia, TikTok, dan Kulaku. Next. Kemudian ada strategi produksi. Yang pertama ada rantai pasokan. Jadi PT Bata ini sangat selektif dalam memilih pemasok bahan baku dan mereka hanya bekerja dengan pemasok yang memenuhi standar kualitas ketat. Mereka juga menggunakan teknologi manajemen rantai pasokan yang canggih seperti sistem MRP dan manajemen inventaris otomatis. Kemudian dalam hal manajemen kualitas, produk Bata ini telah melewati serangkaian proses produksi dan penilaian mutu sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh produk tersebut memiliki kualitas yang handal. Next. Kemudian ada inovasi dan R&D. Bata terus memperbarui desain produknya dengan mengikuti tren fashion dan kebutuhan konsumen dan fokus pada gaya hidup aktif, casual, dan formal. Mereka terus menghadirkan inovasi produk dengan desain dan teknologi baru serta mengutamakan kenyamanan dengan gaya masa kini atau comfort with style. Kemudian perusahaan ini juga berupaya untuk menemukan material yang meningkatkan performa sepatu sambil mengurangi dampak lingkungan dari proses produksi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan. Kinerja perusahaan. A. Kinerja keuangan. Nah, pada PT Bata ini terdapat kinerja keuangan yang memburuk. Yang pertama yaitu penurunan pendapatan dan keuntungan. Pada tahun 2023, penurunan pendapatan dari 643,5 miliar rupiah pada tahun 2022 menjadi 609,6 miliar rupiah yang disebabkan meningkatnya persaingan di pasar sepatu Indonesia dan banyaknya produk sepatu impor dari Cina yang menawarkan harga lebih rendah sehingga membanjiri pasar domestik. Selain itu, perusahaan mengalami kerugian bersih yang meningkat drastis dari 107,2 miliar rupiah pada tahun 2022 menjadi 188,4 miliar pada tahun 2023. Kerugian ini menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi tantangan dalam mengelola biaya dan mempertahankan profitabilitas di tengah persaingan yang ketat. Kegagalan dalam mempertahankan pendapatan dan mengendalikan biaya menjadi salah satu indikator utama dari penurunan kinerja finansial perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu aspek pertumbuhan finansial yang terdapat penurunan total aset dan ekuitas. Total aset PT Sepatu Bata mengalami penurunan sebesar 19% dari 724,1 miliar rupiah pada tahun 2022 menjadi 585,7 miliar rupiah pada tahun 2023. Penurunan aset ini mencerminkan kesulitan perusahaan dalam menjaga likuiditas dan aset produktifnya. Lebih lanjut, total ekuitas perusahaan juga mengalami penurunan signifikan sebesar 59
dari 319,8 miliar rupiah pada tahun 2022 menjadi 131,4 miliar rupiah pada tahun 2023. Penurunan ekuitas ini disebabkan oleh akumulasi kerugian yang terus-menerus selama beberapa tahun terakhir yang menggerus nilai perusahaan. Kemudian yang B yaitu kinerja non-keuangan yang terpengaruh. Yang pertama ada kepuasan pelanggan. PT Sepatu Bata berkomitmen untuk memastikan kualitas produk melalui serangkaian proses produksi yang ketat dan penilaian kualitas yang berkelanjutan. Perusahaan telah memperoleh berbagai sertifikasi yang menunjukkan kepatuhan terhadap standar kualitas internasional yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. PT Bata Tbk berfokus pada meningkatkan kualitas produk dan strategi harga yang tepat untuk setiap produk. Mereka juga meningkatkan penjualan melalui e-commerce dan pendekatan omnichannel, serta meningkatkan upaya pemasaran selama hari libur agama dan acara back to school. Namun, adanya produk yang lebih murah dan mudah diakses dari Cina telah mempengaruhi kepuasan dan membuat pelanggan beralih dari merek Bata. Kemudian yang kedua yaitu reputasi merek. PT Bata Tbk memiliki reputasi yang baik sebagai perusahaan yang berfokus pada meningkatkan kualitas hidup orang-orang. Mereka berkomitmen untuk menunjukkan rasa hormat kepada pelanggan, supplier atau pemasok, karyawan, dan masyarakat yang berinteraksi dengan mereka. PT Sepatu Bata merupakan anggota Asosiasi Persepatuan Indonesia atau APRISINDO sejak tahun 1991. Keanggotaan ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga standar industri dan meningkatkan reputasi mereknya di pasar domestik. Meskipun reputasi merek masih kuat, tetapi mulai tergerus oleh persepsi pasar yang lebih memilih produk dengan harga yang lebih kompetitif. Keanggotaan dalam APRISINDO belum cukup untuk menangkal dampak negatif dari persaingan ketat. Kemudian yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. PT Sepatu Bata memiliki komitmen pada berbagai kegiatan sosial dan lingkungan sesuai dengan standar keberlanjutan industri. Perusahaan menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk mendukung komunitas dan lingkungan sekitarnya. PT Bata Tbk berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti lomba penyuluhan kesehatan tentang wanita dan anak yang diadakan oleh Disnaker Trust Purwakarta dan menerima penghargaan pada tanggal 17 September 2023. Kemudian ada tantangan dan masalah. Yang pertama yaitu tantangan internal. Adanya masalah manajemen. Manajemen PT Sepatu Bata menghadapi tantangan besar dalam mengelola penurunan pendapatan dan peningkatan kerugian. Tantangan ini menunjukkan perlunya perbaikan strategi manajemen dan operasional untuk mengatasi inefisiensi dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Kemudian, efisiensi operasional. Perusahaan telah mengurangi aktivitas investasi dan pendanaan sebagai langkah efisiensi yang menunjukkan upaya untuk mengurangi biaya operasional. Namun, pengurangan ini juga dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk berinvestasi dalam pertumbuhan jangka panjang dan inovasi produk. Selanjutnya ada tantangan eksternal yang terfokus pada persaingan pasar dan kondisi ekonomi global. Tantangan eksternal yang pertama yaitu perubahan regulasi. Industri sepatu umumnya rentan terhadap perubahan regulasi perdagangan dan lingkungan. Meskipun laporan tidak menyebutkan perubahan regulasi spesifik yang mempengaruhi PT Sepatu Bata, perusahaan harus tetap waspada terhadap kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi operasional dan biaya produksi. Kemudian persaingan pasar. Meningkatnya persaingan dari produk impor, terutama dari Cina, menjadi tantangan signifikan bagi PT Sepatu Bata. Produk impor ini seringkali lebih murah dan menarik bagi konsumen, sehingga menekan penjualan dan profitabilitas perusahaan di pasar domestik. Kemudian yang terakhir yaitu kondisi ekonomi global. Kondisi ekonomi global yang tidak menentu dapat mempengaruhi harga bahan baku dan daya beli konsumen. Fluktuasi ekonomi global dapat berdampak pada biaya produksi dan penjualan perusahaan, serta menimbulkan ketidakpastian dalam perencanaan bisnis jangka panjang. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah mengenai solusi jangka pendek.
Jadi untuk menghadapi tantangan dalam jangka pendek yang dihadapi oleh PT Bata, berikut ini merupakan beberapa saran dan strategi yang dapat dipertimbangkan oleh PT Bata. Jadi yang pertama ada perbaikan strategi manajemen, di mana PT Bata harus fokus pada peningkatan efisiensi operasional dan manajemen untuk mengatasi penurunan pendapatan dan kerugian. Evaluasi kembali proses internal perusahaan dan mengidentifikasi area di mana efisiensi dapat ditingkatkan. Lalu yang kedua, inovasi produk, yaitu dengan melakukan inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah. Berdasarkan segmentasi pasar yang telah dilakukan, PT Bata dapat mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan preferensi konsumen. Lalu yang ketiga, peningkatan pemasaran dengan memperkuat strategi pemasaran untuk meningkatkan awareness, merek, dan daya tarik produk. Melalui segmentasi pasar yang tepat, PT Bata dapat menyesuaikan strategi pemasaran untuk setiap kelompok konsumen. Lalu yang keempat ada kolaborasi dan kemitraan, yaitu dengan membangun kemitraan strategis dengan pihak-pihak terkait seperti pemasok, distributor, atau bahkan institusi pendidikan untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokan dan memperluas jangkauan pasar. Yang kelima, fokus pada keberlanjutan, yaitu dengan terus mengintegrasikan praktik keberlanjutan dalam seluruh operasi perusahaan. Hal ini tidak hanya dapat meningkatkan citra perusahaan di mata konsumen, tapi juga dapat meningkatkan biaya operasional jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu fleksibilitas dan adaptabilitas, yaitu menjadi responsif terhadap perubahan pasar dan kondisi eksternal yang cepat berubah. PT Bata perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan regulasi, persaingan pasar, dan kondisi ekonomi global. Next. Oke, selanjutnya adalah solusi jangka panjang. Jadi untuk mencapai keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang, PT Bata perlu mempertimbangkan beberapa langkah strategis. Yang pertama, yaitu PT Bata harus terus diversifikasi produk dengan menambah variasi sepatu untuk berbagai segmen pasar. Ini akan mengurangi resiko tergantung pada produk tunggal dan meningkatkan daya saing. Lalu yang kedua ada ekspansi pasar dengan memperluas geografis dan peningkatan saluran distribusi untuk memperluas pangsa pasar dan mengurangi resiko bisnis. Lalu inovasi keberlanjutan dengan investasi dalam riset dan pengembangan untuk memperbarui desain produk, teknologi produksi, dan penggunaan bahan ramah lingkungan. Lalu yang keempat, optimalkan e-commerce dengan meningkatkan aksesibilitas produk melalui platform e-commerce untuk memanfaatkan potensi pasar digital yang besar. Dan yang terakhir adalah kemitraan strategis dengan membangun kemitraan untuk mendukung inovasi dan praktik keberlanjutan serta memperkuat citra sebagai perusahaan yang bertanggung jawab sosial dan lingkungan. Next. Oke, selanjutnya pandangan masa depan. Yang pertama itu ada skenario optimis. Skenario optimis ini menunjukkan bahwa jika PT Bata berhasil menerapkan rekomendasi seperti diversifikasi produk, inovasi berkelanjutan, dan ekspansi pasar melalui e-commerce dengan sukses, maka perusahaan berpotensi mencapai pertumbuhan yang signifikan dengan fokus yang kuat pada keberlanjutan kemitraan strategis dan pengembangan SDM. PT Bata dapat memperkuat posisinya sebagai pemain kunci dalam industri alas kaki. Di sisi lain, skenario konservatif menunjukkan bahwa PT Bata hanya melakukan perubahan terbatas atau lambat dalam menghadapi tantangan dan peluang. Pertumbuhan perusahaan mungkin akan tetap stabil namun tidak optimal. Jika persaingan yang ketat dan perubahan eksternal seperti regulasi dan kondisi ekonomi global masih dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan perusahaan dalam skenario ini.
Namun, skenario pesimis menyoroti bahwa jika PT Bata gagal menyesuaikan strategi dan operasionalnya dengan cepat dan efektif, perusahaan beresiko mengalami penurunan lebih lanjut dalam pendapatan dan profitabilitas. Kegagalan dalam mengatasi masalah manajemen efisiensi operasional dan adaptasi terhadap perubahan pasar dapat mengancam keberlangsungan operasional PT Bata dalam jangka panjang. Next. Jadi kesimpulannya, itu tantangan utama yang dihadapi perusahaan termasuk ketergantungan pada pasar domestik Indonesia, kurangnya inovasi dalam pengembangan produk baru, dan persepsi konsumen terhadap kualitas rendah produk Bata. Ancaman ini harus diatasi mencakup persaingan sengit dengan merek lokal dan internasional, kenaikan harga bahan baku, dan perubahan regulasi pemerintah yang dapat mempengaruhi biaya produksi. Di sisi lain, peluang PT Bata dapat meningkatkan inovasi produk dan teknologi produksi, memanfaatkan pertumbuhan e-commerce untuk memperluas pasar, dan mengeksplorasi ekspansi ke segmen baru seperti sepatu olahraga. Strategi produksi yang direkomendasikan meliputi diversifikasi produk dengan fokus pada inovasi dan desain, serta selektif dalam pemilihan pemasok bahan baku dengan komitmen terhadap keberlanjutan. Untuk jangka pendek, rekomendasi termasuk perbaikan strategi manajemen dan efisiensi operasional, inovasi produk untuk menanggapi kebutuhan pasar yang berubah, serta peningkatan pemasaran dan kolaborasi dengan pihak terkait. Sementara itu, untuk jangka panjang, PT Bata disarankan untuk fokus pada diversifikasi produk dan ekspansi pasar, pengembangan e-commerce, kemitraan strategis, dan penekanan pada praktik keberlanjutan dan pengembangan SDM yang berkelanjutan. Next. Baik, terima kasih. Sekian presentasi kami terkait analisis PT Sepatu Bata Tbk. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.